Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul. Di sini saya akan melanjutkan bab 3, mereview buku dari Geografi dan Ilmu Sejarah Rusdi Effendi. Oke, di bab 3 ini mengenai geohistori dalam perkembangannya. Memuat pembahasan yang mencukup mendalam tentang konsep perkembangan serta penerapan geografi sejarah atau geohistori. Di bab ini terbagi dalam 3 bagian utama yang masing-masing menjelaskan tentang definisi dari geografi sejarah, perkembangan umum geohistori di dunia, serta peran dan perkembangan geohistori di Indonesia. Setiap bagian menghadirkan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana geografi sejarah berkembang dan diterapkan dalam konteks akademis maupun studi historis. Bagian pertama dari bab 3 ini dimulai dengan pengertian mengenai geografi sejarah atau yang dikenal sebagai geohistori. Pengertian mengenai geografi sejarah atau yang juga dikenal sebagai geohistori yaitu tersebut diambil dari situs Wikipedia dan mengutip dari referensi Spanyol Geografía Histórica yang mendefinisikan geografi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, kondisi fisik, fiksi, dan fakta geografis di masa lampau. Ilmu ini mencakup berbagai topik termasuk perubahan wilayah dan tempat berdasarkan waktu, serta interaksi dengan lingkungan yang menciptakan kebudayaan alam. Studi geografi sejarah mencakup bagaimana kebudayaan manusia muncul, berkembang, dan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungannya membentuk budaya serta sejarah suatu tempat. Secara khusus, geografi sejarah tidak fokus pada keadaan geografi masa kini, tetapi lebih kepada kondisi geografis yang mendukung peristiwa-peristiwa historis di masa lalu. Ini mencakup kajian tentang bagaimana faktor-faktor geografis serta lanskap, iklim, dan sumber daya alam berkontribusi pada peristiwa penting dalam sejarah. Geografi ini juga adalah ilmu yang luas dan memiliki banyak cabang karena mempelajari segala sesuatu yang ada di atas dan di sekitar bumi. Untuk mempermudah pemahaman geografi ini dibagi menjadi 3 cabang, yaitu pertama geografi regional, yang dimana geografi ini berfokus pada kewilayahan dengan dasar luas atau sempitnya wilayah yang dipelajari. Kedua, geografi fisik. Geografi ini seperti geomorfologi, yaitu bentuk muka bumi, klimatologi, iklim, biogeografi, kehidupan manusia, dan oceanografi, lautan, dan banyak lainnya. Itu cabang yang dimana geografi fisik. Yang terakhir yaitu geografi manusia, yang dimana cabang ini mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan baik fisik maupun biologis. Itu adalah 3 yang dimana geografi dibagi menjadi 3 cabang. Bagian ini mengulas perkembangan geohistori di dunia, terutama di Inggris, Belanda, dan Jerman. Di Inggris, geografi sejarah dikenal sebagai nama historical geography, yang diartikan sebagai kajian geografis mengenai suatu periode di masa lampau. Kondisinya berbeda dengan masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa fokus
utama dalam geografi sejarah di Inggris adalah memahami perubahan geografis yang terjadi seiring waktu dan bagaimana kondisi masa lalu berada dengan kondisi saat ini. Di Belanda, geografi sejarah adalah historische geografi, sementara di Jerman istilah yang digunakan adalah histori geografi. Seorang geograf yang meneliti masa lalu, meskipun fokus kajiannya pada sejarah, tetap memiliki latar belakang sebagai seorang geograf yang dikenal sebagai historical geographer. Mereka membutuhkan berbagai informasi dari cabang-cabang geografi lainnya seperti geografi fisik dan biologis untuk memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi peristiwa sejarah. Jadi kesimpulan di bab ini yaitu meskipun gagasan Soemarjo tentang peran penting geografi dalam sejarah kurang mendapat tanggapan positif dari kalangan sejarawan lainnya, terutama karena dianggap terlalu deterministik, gagasan ini tetap memberikan kontribusi penting dalam perkembangan geografi kesejarahan di Indonesia. Mungkin itu saja di review bab 3. Kita bakal lanjut di bab 4. Sekian dari saya. Gak.